Ngopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, sahabat Yampi, para petani dan pengusaha tani se-Indonesia. Kembali lagi di Forecast Yampi dalam program Ngopi Bareng MJH. Ngobrol santai seputar pembangunan di Indonesia bersama Muhammad Jafar Hapsah. Pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan tentang koperasi, wabil khusus koperasi merah putih yang merupakan pemantapan program daripada Presiden Prabowo, yaitu bagaimana koperasi dikembangkan, dibentuk dalam wujud yang kita sebut koperasi merah putih. Nah, sebagai salah satu program pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya di pedesaan. Koperasi merah putih biasa disingkat Kopdes, Kopdes merah putih. Koperasi kita tahu lahir 12 Juli 1947, 77 tahun yang lalu. Nanti bulan Juli 2026 berarti sudah 78 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun setelah 2 tahun itu setelah kemerdekaan 1945. Jadi umurnya hanya lebih muda 2 tahun setelah kemerdekaan. Dan kita tahu, Ibu dan Bapak sekalian pemirsa, para petani, para pengusaha tani, itu penggagas utamanya adalah Dr. Muhammad Hatta. Dan tentu tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, sehingga Pak Profesor Dr. Muhammad Hatta itu dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, kita paham koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha koperasi yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Meningkatkan kesejahteraan anggota, meningkatkan perekonomian anggota, dan meningkatkan solidaritas anggota. Nah, koperasi adalah pilar penting ekonomi nasional karena berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, pemberdayaan ekonomi rakyat, memperkuat sektor mikro, menegakkan sektor mikro, menengah, kemudian mendorong pemerataan ekonomi, serta mewujudkan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, koperasi merah putih sebagai instrumen negara untuk memperkuat ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat, memperkuat ekonomi. Jadi ekonomi kerakyatan itu bagaimana gerakan ekonomi yang berbasis Pancasila, yaitu bagaimana memperhatikan komponen-komponen, bagaimana dapat melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat di dalam bentuk usaha ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daripada rakyat keseluruhan. Oleh karena itu, dengan demikian juga bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan, memperkuat ekonomi desa, ekonomi kelurahan, dan seterusnya ekonomi kecamatan, ekonomi. Nah, tapi bermula daripada di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi pilar penggerak ekonomi kerakyatan. Jadi koperasi itu pilar penggeraknya daripada ekonomi kerakyatan, karena bentuk lembaga ekonomi yang
untuk melibatkan banyak masyarakat, ya, itu melalui wadah koperasi, karena itu adalah usaha bersama. Tentu ya, di samping ada PT, ya, ada UD usaha dagang, ya, kemudian ada bentuk-bentuk lembaga ekonomi yang lain, menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan koperasi ini, ya, kegiatan-kegiatan perekonomiannya tentu menciptakan atau menambah lapangan kerja, ya, setelah berusaha tani, pekerjaannya adalah bertani, usahanya adalah kegiatan-kegiatan bisnis usaha tani, bisnis pertanian. Nah, kemudian dengan demikian kalau ada koperasi, sebenarnya giat koperasi ini berarti dapat menambah kesempatan kerja, ya. Kemudian menyediakan layanan esensial, ya. Bagaimana layanan-layanan dasar itu dapat diwujudkan melalui koperasi. Nah, peningkatan akses permodalan, ya. Jadi, ya, peningkatan akses permodalan di pedesaan, pengentasan kemiskinan, mendukung ketahanan pangan, ya. Jadi mendukung ketahanan pangan karena adanya bisnis usaha rakyat yang berada di pedesaan, yang berada pada lokasi-lokasi pertanian, dengan demikian mendukung, ya, dipastikan dapat mendukung ketahanan pangan. Nah, koperasi desa, tentu kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang berbasis wilayah pedesaan dan kelurahan, ya, strek kelurahan. Kemudian anggotanya, ya, warga setempat, masyarakat desa, penduduk desa, ya. Nah, dikelola secara demokratis, ya. Nah, itu dasarnya, ya, dasar hukumnya itu Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Kemudian dengan beberapa lagi ketetapan-ketetapan yang lain, tetapi yang terakhir ini dan khusus untuk Merah Putih, Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan ada Impres nomor 9 tahun 2025 dan Impres nomor 17 tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan, melibatkan 18 kementerian, ya, atau lembaga untuk membentuk 80.000 koperasi desa, membentuk dan memantapkan tentunya, ya, dari koperasi. Nah, program-programnya yang pertama, ya, jumlah koperasi yang disahkan, jadi sudah disahkan, ya, dalam pembentukan dan pemantapan itu Juli 2025 itu sudah mencapai 80.000 koperasi Merah Putih, ya. Dan setelah disahkan secara hukum, ya, dan juga ini merampok target awal daripada pemerintah. Nah, kemudian jumlah koperasi yang sudah beroperasi Oktober 2025 15.770 Kopdes Merah Putih sudah menjalankan aktivitas usaha, memiliki transaksi dan layanan nyata anggota, baik bagaimana membeli hasil panen, bagaimana menjual hasil-hasil produksi, bagaimana menjual sarana produksi, ya, bagaimana juga simpan pinjam untuk keperluan-keperluan, ya, di pedesaan atau keperluan-keperluan pertanian. Di situ yang kegiatan-kegiatan koperasi. Nah, November 2025 yang baru lalu ini sudah lebih kurang 1,2 juta warga desa yang terlibat di situ, ya, menjadi anggota aktif koperasi. Nah, kemudian mayoritas petani, ya, juga, ya, masyarakat dengan mata pencaharian yang lain, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung daripada kegiatan-kegiatan yang ada di pedesaan. Jadi termasuk, ya, pertanian, bengkel-bengkel yang ada di situ, pembengkel, kemudian pengusaha transportasi yang ada di pedesaan, dan sebagainya. Jasa-jasa yang ada di pedesaan, nah, masuk bergabung di Koperasi Merah Putih ini.
Target operasional penuh ya Maret 2026 ya itu diharapkan lebih kurang 80.000 koperasi sudah beroperasi penuh. 80.000 sudah operasi penuh. Ya. Nah, bagaimana model operasionalnya? Bagaimana? Nah, unit usahanya misalnya seperti gerai sembako desa. Ya, gerai artinya toko atau warung ya, itu disebut gerai sembako desa. Unit simpan pinjam anggota, ya kayak itu. Ya. Ada unit simpan pinjam anggotanya, ada gudang dan logistik, ya termasuk jadi infrastrukturnya dari koperasi ini. Ada cold storage, ya untuk menyimpan barang-barang, ya termasuk ya misalnya ikan, barang-barang daging, kemudian juga untuk menyimpan hasil-hasil pertanian agar supaya dia bisa bertahan lebih lama ya. Nah, kemudian ada apotek. Coba di pedesaan itu dikelola oleh koperasi, ada apotek, ada klinik desa ya di beberapa wilayah ya. Kemudian distribusi hasil-hasil pertanian, peternakan lokal ya. Nah, itu. Nah, kemudian alur sistemnya produksi rakyat ya, diproduksi bagi yang sudah ada kelompok-kelompok usahanya, kemudian itu disalurkan ke koperasi. Penyerapannya tentu oleh koperasi. Nah, kemudian penyimpanan dan distribusi, kemudian penjualan dan mempunyai hasil sisa yang juga tentu diharapkan pertanda koperasi kita itu jalan adalah ada sisa hasil usaha kembali dibagikan kepada anggota. SHU namanya, ya keuntungan itu kalau perusahaan PT. Ya. Nah, sisa hasil usaha. Nah, tata kelola dan kelembagaan bagaimana? Strukturnya bagaimana? Kita sudah paham semua bukan? Ada pengurus, ada pengawas, ada manajer operasional, manajer koperasi maksudnya. Kemudian ada anggota. Jadi ada pengurusnya, di dalam pengurus itu ya ada pengawasnya, kemudian kemudian ada juga manajer operasional ya. Jadi khusus diberikan kepada profesional ya yang memang yang bisa berbisnis ya berkooperasi, berbisnis koperasi. Nah, itu diberikan, ini manajernya. Banyak juga kita mengangkat di situ manajer operasional, mengangkat sarjana-sarjana baru ya, dan juga tentunya banyak sudah pada petani-petani yang berpengalaman yang berasal dari KTNA ya, kemudian juga kepada sudah berpengalaman di bidang usaha mikro yang menengah yang dilakukan oleh seorang manajer ini, maka diangkat menjadi manajer. Jadi manajer inilah ya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha bisnis daripada anggota. Prinsipnya transparansi keuangan ya, partisipasi anggota dan akuntabilitas publik. Jadi ya bagaimana anggota itu sungguh-sungguh berpartisipasi dalam pemahamannya, baik yang berkegiatan dengan ekonomi dalam pengertian ya menyiapkan menyalurkan hasil-hasilnya kepada koperasi, kemudian membeli di koperasi ya, aktif ya membeli, karena semakin intensitas pembelian oleh anggota ke koperasinya semakin meningkat ya daripada revenue, daripada penerimaan, sehingga semakin meningkat sisa hasil usaha. Itu partisipasinya dia ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, dengan berkoperasi sungguh-sungguh para anggota memupuk entrepreneurnya anggota ya. Jadi anggota aktif di situ sehingga memupuk meningkatkan tingkat entrepreneurnya, dan kemudian petani itu merasa memiliki sehingga dia memelihara
dia memiliki bahwa koperasi adalah milik dia, bukan sekedar sebagai anggota yang tidak tahu menahu tentang bagaimana koperasi dia itu. Nah, kemudian terjadi apa-apa, dia semuanya ikut menyelamatkan, ikut membangun dan ikut meluruskan seluruh masalah-masalah yang didapat oleh koperasi. Dari mana pembiayaan koperasi kita ini, Bapak sekalian? Ya modal dari anggota, ada iuran anggota, ya ada kredit dari perbankan, ya. Kemudian ada dana pendampingan dari pemerintah. Ya luar biasa Pak, pemerintah siapkan dana pendampingan, ya. Nah, kemudian ada skema dana bergulir, ya. Skema dana bergulir itu ditetapkan, ada dana bergulir yang digulirkan kepada koperasi-koperasi, ya, atau kepada unit-unit usahanya koperasi itu ada dana bergulir yang tersedia. Nah, kolaborasi BUMDes dan UMKM, ya, dilaksanakan. Jadi koperasi itu, ya, karena BUMDes juga kan banyak sudah banyak bentuk koperasi. Badan usaha milik desa, ada juga istilahnya badan usaha milik rakyat, kemudian UMKM, dan berarti bekerja sama, berkolaborasi, bermitra dengan koperasi. Dan juga koperasi ini bermitra juga dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, tentunya sebagai misalnya pabrik pupuk atau penyedia pupuk, penyedia sarana produksi, kemudian ya peternak ayam, ya misalnya, kemudian kelompok gabungan kelompok tani, berarti dia kerjasama dengan Catena dan seterusnya. Itulah kolaborasi. Dan juga pada dia kolaborasi atau bermitra dengan usaha-usaha besar yang ada di pedesaan dan tingkat yang lebih di atas. Keuntungan yang pertama, jadi apa nilai-nilai tambahnya, apa keuntungan, apa manfaat, ya, apa dampak nyata dari adanya koperasi ini, ya. Dampak ekonominya, penyerapan hasil panen tadi, ya, sehingga ya dapat mempersingkat rantai tata niaganya. Nah, kemudian diolah oleh koperasi, ada juga tentu pengolahannya, ada dia bermitra dengan pengolahnya. Kalau misalnya dia membeli gabah, kemudian dihasilkan menjadi padi, produksi menjadi padi, kemudian dijual, ya, dikemas dengan baik, kemudian dijual. Hasil-hasil panen yang lain, masih hasil-hasil hortikultura, ada pisang, ada buah-buahan, itu dijual. Dan ada kopi, dan dijual. Itu semuanya ikan, ya. Jadi hasil-hasil panen itu penyerapan diserap, dimasukkan di dalam gerainya, dimasukkan di dalam gudangnya, dimasukkan di dalam toko-toko koperasi itu sendiri, ya. Nah, jadi itu terjadinya stabilitas harga di desa. Coba tuh dampaknya. Nah, perputaran uang berarti tetap di desa. Jadi dengan demikian mempertinggi perputaran uang. Perputaran uang itu ada dua, jumlah uang yang diputar, ya, dan intensitas pemutarannya, ya. Semakin banyak saling berbelanja, itu berarti intensitas daripada perputaran uang menjadi lebbi tinggi, ya. Nilai yang sama, ya, tetapi terus dibelanjakan dari A ke B, lembaga A ke B dan seterusnya di pedesaan itu berputar, itu berarti meningkatkan peredaran uang yang ada, ya, perputaran uang di desa, dan terjadi di desa tentunya. Nah, akses modal yang lebih adil ini diciptakan. Apa dampak sosialnya koperasi kita ini? Penguatan, ya, silaturahim, penguatan gotong royong, ya, penguatan kemandirian desa, meningkatkan kemandirian desa karena perekonomian desa ini menjadi lebih kuat, ya, sehingga lebih dapat memberikan fasilitas kesejahteraan, ya, kepada masyarakatnya. Ya, pengurangan tengkulak ekstrim, ya, tentunya dimasukkan ini,
ya tengkulak itu membungakan uang ya yang tinggi, yang mencekik dari rakyat itu dengan meminjam uang dengan terpaksa kepada tengkulak ini ya. Memang kalau tengkulak itu prosesnya tidak bertele-tele, tapi maaf itu pasti bunganya tinggi sekali ya. Bisa 1%, bisa 1-2% per bulan, bisa 5% per bulan. Nah, coba bayangkan itu. Nah, penciptaan lapangan kerja lokal ya, bertambahnya pekerjaan lapangan kerja di koperasi ya. Tantangannya Bapak dan Ibu sekalian ya, kita harus memahami persis, mengetahui untuk kita semua memahami. Tidak semua koperasi itu ya siap operasional, dalam arti kata kemampuan bagaimana manajemen, bagaimana siap untuk mengoperasionalkan tadi ya. Ya, sekalipun ada pengurus, ada manajer tadi di situ ya. Nah, tentunya sungguh-sungguh dimintakan ya bagaimana koperasi itu berjalan. Oleh karena itu usaha-usaha ada pelatihan ya, ada proses magang daripada pengurus daripada koperasi. Kemudian ada latihan pembukuan, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana menjalankan satu koperasi yang baik. Nah, kemudian SDM pengurus terbatas, Pak, ya, yaitu. Jadi kenapa SDM pengurusnya, ya, SDM terutama tadi yang memegang peranan itu, ya, bidang-bidang yang memegang peranan dalam bisnis itu, artinya, ya, manusia-manusia pedesaan yang berjiwa entrepreneur, yang berpengalaman entrepreneur itu, ya itu tidak banyak itu di pedesaan. Dengan demikian ini tentu harus diupayakan ini bagaimana tadi dengan meningkatkan ya kursus, pelatihan, pemagangan ya dan lain bentuknya ya daripada kepengurusan ini. Nah, ada ingat nggak koperasi dengan hanya papan nama doang, ada pengurusnya ya. Nah, kemudian tergantung saja dari bantuan ya. Jadi dia itu berjalan karena ada bantuan ya, ada subsidi, sehingga kalau bantuannya berhenti, subsidi berhenti, sepertinya kegiatan. Ada juga fasilitas dalam pengertian bahwa ada diharapkan bahwa koperasi lah saja yang bisa menyalurkan barang tertentu atau menjual barang tertentu ya. Nah, kemudian setelah regulasinya itu tidak ada, ya berarti berhenti juga, tidak mampu melakukan kegiatan itu. Lemahnya sistem manajemen dan pencatatannya. Baik. Nah, kemudian Bapak sekalian, untuk gambaran kita para petani ya, gambaran jadi kita bukan dari kita di dalam konstitusi ya sudah dicantumkan bahwa koperasi itu adalah salah satu pilar ya, di samping adanya BUMN swasta, usaha swasta, kemudian ada BUMN ya. Nah, tetapi masih kita harus bagaimana koperasi itu berkembang dengan lebih maju, lebih besar lagi, dengan lebih besar. Di internasional pembanding, bayangkan yang sudah negara-negara dulu, biasa kategori maju ya. Di Spanyol, koperasi pekerja terbesar di dunia. Bayangkan, di Spanyol ini. Nah, kemudian kunci suksesnya, ya, pengetahuan berkoperasinya, entrepreneurnya cukup tinggi, ya. Ya, pendidikan koperasinya tinggi, cukup banyak, ya. Kemudian manajemen profesional, manajemennya sudah terlatih tadi, ya. Kemudian jaring usahanya terintegrasi. Jadi dia betul-betul mengembangkan seperti perusahaan-perusahaan besar, ya. Itu ya. Dan tentunya yang paling kita lihat di sana itu adalah bagaimana semangat kebersamaannya
daripada mereka-mereka di dalam berkoperasi. Ya, yang di Indonesia kita kan sudah yang disebut gotong royong itu sudah sudah menjadi tradisi kita, ya, seyogianya bisa lebih berkembang. Kemudian di Romagna, Italia, sama ekosistem koperasi lokalnya, dukungan kebijakan keuangan daerah, fokus dan klaster produksinya. Jadi koperasi besar lahir dari tata kelola kuat, bukan sekedar jumlah. Ya, jadi itu. Nah, indikator keberhasilannya koperasi desa kita ini, koperasi Merah Putih kita, ya, itu bahwa koperasi aktif, ya, jalan usahanya, jalan bisnisnya. Nah, kemudian terlihat volume transaksinya, sehingga revenue-nya ya semakin tinggi, ya. Kemudian cash flow-nya ya tinggi dan besar. Jumlah anggota aktif yang ditentukan bagaimana dia iuran anggota, kemudian juga banyak menjual dan banyak berbelanja di koperasi. Jadi untuk kebutuhannya dia membelinya di koperasinya, ya, di samping atau bukan di tempat-tempat lain, tetapi lebih aktif membeli di koperasinya. Karena berbelanja di situ berarti juga nanti sisa hasil usaha akan banyak dan dibagikan kepada anggota. Ya, kalau itu koperasi juga kalau sudah maju berarti ada SHU-nya dan dibagi, ya. Kemudian tingginya serapan produksi lokal dan keberlanjutan usahanya, terlihat bahwa usahanya itu sungguh-sungguh sudah kesehariannya terlihat dapat dikelola secara kontinu, ya. Nah, dengan ibu bapak sekalian, dengan berkembangnya koperasi, ya, koperasi Merah Putih, berarti kita itu bangsa Indonesia melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, dengan demikian koperasi berjalan dengan baik, ya, semakin meningkat intensitasnya, semakin meningkat sisa hasil usahanya, semakin meningkat tenaga kerja yang ditampung, berarti kan meningkatkan perekonomian rakyat, nah, meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan, ya, masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan, ya, dan kesempatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja. Ini berarti juga dapat memberantas kemiskinan. Nah, juga kalau koperasi ini berjalan, itu salah satu cara bagaimana mewujudkan pemerataan, ya. Yang kita kenal sekarang ini ada ketimpangan, ya, ketimpangan perekonomian masyarakat, ya. Jadi dengan adanya koperasi kita ini dapat memberikan, ya, pemerataan di tingkat desa, ya, di tingkat kelurahan hingga ke tingkat wilayah yang lebih tinggi. Intinya adalah, ya, bahwa koperasi ini sudah terbentuk, sudah banyak yang beroperasi, dan kemudian harapannya semakin banyak lagi koperasi yang terbentuk dan semakin banyak lagi koperasi yang berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik, semakin banyak meningkat manajer-manajer profesional, ya, entrepreneur yang diciptakan, banyak dari anggota yang berjiwa entrepreneur juga yang sungguh-sungguh merawat koperasinya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi untuk perekonomian, untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng